Tapi jenengan lihat ya peradaban di Bali. Lone teng Bali jan delok daerah Gianyar, Ubud dan sekitarnya lah, yang masih desa nih. Kali ini bening-bening. Kali ini bening-bening. Nah, yang saya amati setiap sudut kali itu dikasih pelinggih kayak sajen. Jadi wongnya arep buat sampah nih, kan rada mikir kan akhirnya. Nah, sebetulnya fungsi dari pelinggih sajen merajan yang ada di situ ya seperti itu. Dan ini sudah dianggap nyembah setan lagi. Padahal mbah-mbah kita ini kan memberikan simbol bahwa ini harus kamu jaga. Ini sumber kehidupan. Jadi kali ning Bali ku dia sampai waktu kita ke candi apa Gunung Kawi ya, Giri Kawi itu, Pura Giri Kawi itu, airnya terus itu beningnya minta ampun sampai kelorokan persis kali ini Pasuruan. Beningnya minta ampun. Dan hal seperti itu sudah dikatakan setan lagi. Padahal itu kan simbol agar masyarakat ingat bahwa pemberi kehidupan termasuk diantara adalah sungai. Nah, kenapa pohon itu kadang dikaini, dikemuli? Ternyata kan sekarang baru kejawab tuh ketika sudah banyak. Yang hebatnya hari ini ya, Gubernur Bali itu melarang memotong pohon di Bali. Jadi wong Bali itu kalau membuat pintu, buat bengkorah itu kulak di Jawa atau di tempat lain, bahan bakunya pengrajinnya mebel di Bali. Dan pohon-pohon besar kenapa dikemuli? Mereka itu ditakut-takuti bahwa itu sumber air. Nah, iku mbok ketok rusak kowe ora ndek sumber air. Pemikirannya loh sejauh itu mbah-mbah kita itu. Begitu itu hilang di Jawa duluan alas gundul, longsor, kekeringan. Karena kedisian ngelok kele musrik setan dan dadak bunga ini. Ya karena apa? Kualitas pengetahuannya rendah. Kita nggak bisa ngeloknya wong goblok kok ditanggepi, kan kita tambah lara hatinya nanggepi wong goblok. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang nggak mau kita ulas, kan repot. Seperti yang tak sampaikan beberapa waktu lalu, yang kenapa mbah-mbah kita itu sering adakan merti dusun, merti gunung. Tempat-tempat yang ada di gunung itu seperti contoh Wringin Putih di Merapi itu. Kalau Merapi akan ada kejadian itu, wringinnya juga menunjukkan tanda-tanda tertentu, dan itu yang bisa baca sesepuh desa. Sehingga begitu ada apa-apa banyak orang selamat dulu. Nah, sekarang sudah bergeser. Dianggap itu suatu yang salah, ya sudah. Jadi komunikasi antara menungsone karo alam iki ora jumbuh. Dibatasi dengan kita sudah cukup dengan berdoa. Tidak bisa. Alam ini juga butuh perhatian. Coba kalau manusia nggak mau perhatian sama alam, begitu ada bencana ya nyalahke sapa terusan. Mbah-mbah kita membiasakan itu karena mbah-mbah kita tahu Indonesia termasuk dalam gugusan Ring of Fire atau cincin api, sehingga mereka membangun komunikasi dengan alam semesta. Oh, sekarang kan sudah ada seismograf, sudah ada pendeteksi suhu, pendeteksi gempa. Lah kok saya bolak-balik kecolongan? Karena sampai dina iki ora ono, tidak ada alat pendeteksi bencana, tidak ada. Mereka hanya bisa membandingkan data-data. Secara empirik atau kualitatif lah itu urusannya peneliti. Yang pasti mereka hanya membandingkan di situ, terus dijikuk kesimpulan, delalah bleset pisan. Ya itulah yang kadang kita itu nangis, saya itu nangisnya. Ya inilah bencana banyak terjadi, wabah turun. Karena kita sudah mengadopsi banyak budaya yang sebetulnya nggak cocok dengan karakter hidup kita. Coba sekarang dengan ayo tes kesehatan. Orang yang sekarang usianya mungkin rata-rata 55, boleh dites. Gula darahnya ada nggak, asam uratnya ada nggak, kolesterolnya ada nggak, pasti sudah ngelumpuk zaman saya ini. Terus totoan lah 90%. Nah, kenapa orang dulu tidak? Mohon maaf, saya kecil di Ponorogo. Seingat saya di Ponorogo, nasi itu menjadi makanan mahal dan jarang sekali orang masak nasi.
rata-rata gaplek tiwul zaman biyen itu. Kalau nggak selamatan dulu ya. Nek selamatan jarang ngomongan sego itu. Dan ketika ini dikatakan sebagai makanan pokok, semua harus makan nasi, ya saiki dampaknya. Terus mulai bergeser beras organik ora kacek aku. Iki ana sing salah, monggo. Mane kula bareng-bareng Sastra Jendra malih. Bareng-bareng maca Hanacaraka malih itu untuk membuka di dalam diri kita ini biar kembali jiwa Jawawi Jiwaja ngerti sing diarani apa to kuwi menungso, apa to sastrane badane menungso ingkang dados penuntun kita ketika kita hidup sampai besok kita mati. Karena kan jelas siapa yang tahu dirinya akan menjumpai Tuhannya. Kalau dirimu aja nggak tahu, terus meh ketemu Tuhanmu piye? Dengan kamu mengetahui dirimu, maka kamu kenal Tuhanmu. Kalau kenal dengan Tuhanmu, maka hidup dan matimu kan sudah aman. Tahu alamatnya lah. Kalau nggak tahu kan ya repot. Jadi Sastra Jendra itu sastra ning alam sing mapan ning badan manusia dan yang ada di semesta. Monggo dioncaki dhewe-dhewe. Ya saya waktu mau Sastra Jendra menika dipun lebetaken wonten kalih dalam artian menika wonten ing batin kok dipun cetakaken walaupun sekedhik wonten swanten wonten. Nek penghayatan paling sae niku diwaca batin. Tapi nek jenengan pengen penghayatannya itu mungkin diucapkan ya monggo, itu setiap orang Beda. punya keyakinan dan punya caranya yang tidak sama. Kalau Suwargi Pakde Sarengat setiap mengadakan nek Pakde ngarani gladen. Jadi setiap Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu di belakang rumahnya ada latar, di depannya jurang kan. Rumahnya di gunung, depan jurang, belakang latar lah. Di latar itu Pak D selalu mengawali dengan pembacaan Hanacaraka itu, dan itu dibaca nyun sewu agak keras. Pak D dulu. Cuman bacanya beda dengan yang saya lakukan. Saya bukan nguahi, tapi memang di akhir-akhir Pak D mau sedo itu saya yang di depan itu saya baca dengan cara saya. Jadi kalau Pak D itu sebenarnya dibaca 5 itu dibaca 7 kali. Hanacaraka Dadosa Padha Jaya Moga Bodho Ngotho Boga Menye Jada Pala Sata Hanacaraka Dadosa Wala Padha Jaya Moga Bodho Ngotho itu baca 7 kali. Terus Hanacaraka Dadosa Wala Padha Jaya Moga Bodho Ngotho Boga Menye Jada Pala Sata itu 7 kali. Hangurangi arang ranga hangur ngurung arah-arah, hangurangi arang ranga hangur ngurung arah itu 7 kali juga. Terus dan seterusnya baru yang hoha hihu he hoha itu 8 kali. Baru patrap itu kalau versi lama. Jadi bukan ada versi lama versi baru, cuman dulu Pak D menggunakan seperti itu. Lah Pak D sakit itu saya yang di depan kok saya buat satu-satu ya di bawah juga saya baca sekali itu kok Pak D juga yes rapopo. Karena pertimbangan saya ketika itu dulu Pak D sakit. Tapi menjadi kebiasaan akhirnya. Nah, kalau era guru saya Pak D Sarengat dibaca 777, yang pasangan 88. Nah monggo itu jenengan praktekkan. Jadi kira-kira apa memang ada bedanya atau gimana saya juga enggak. Tapi saya mengalami yang 778 itu. Jadi Pak D dulu kalau setiap gelaran atau geladan itu Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu 778. Dan dibaca agak bersuara agak karena yo nggak nyalahkan Pak D omahe pucuk bukit toh, depannya aja jurang, dalamnya Pak D Sarengat ngajeng jurang. Namanya bunuh diri gampang, gelundung mesti mati ya. Nah wingkingnya latar nih, Mas Mimit, Mas Indra itu pernah tak ajak ke sana ke rumahnya. Tapi dulu era saya latihan di tempat beliau juga belum padat penduduk, sekarang udah agak padat. Kalau itu ngajinya kan belum pakai speaker gitu. Ora tahu Pak. Kalau di tempat kita itu tidak pernah pakai speaker. Tidak ada. Batin. Oke, saat niki mawon kan dongeng speaker. Dan saya berharap sebanyak apapun Sambung Rasa dongeng speaker lah. Iya. Tidak ngerusui tanggane. Rasah. Kalau ini damel loh. Oh ngoten. Iya.
Ya ora apa-apa nek. Ya situasi ya kondisional aja. Pas anu napa niku? Udan. Suran. Oh, suran. Nggih. Ya kalau memang dibutuhkan, tapi kalau saya itu kalau ndak terlalu ramai ya ndak usah. Kondisional saja. Yang penting itu nggak mengganggu di sekelilingnya. Kalau hanya setahun sekali ya ora apa-apa, tapi nek ben minggu ngono kuwi kayak tanggane mesake. Nggih. Jane ngopo. Akhirnya menjadi intoleran. Nah, ya, tapi saya memang dari dulu termasuk orang yang sebetulnya ndak sepaham ketika ulasan masalah ketuhanan di speaker. Iya. Karena itu tujuannya ke dalam bukan keluar. Kenapa harus di speakerkan? Hah? Apa Tuhannya budak? Apa becak? Karena mbah saya dulu meskipun yang datang ratusan atau mungkin hampir ribuan itu juga tidak pernah pakai speaker. Dan saya masih ngonangi wayang itu tidak pakai, mohon saya nggak pakai pengeras suara. Baru kalau di agak nengah kota nggak toa zaman biyen. Dan gaya aki, aku nek suara mentek no ya rada cili-cili blerek cili. Biyane wayangan ngono kuwi. Nek pas gending dipateni pas caturan durutke meneh, pas gending pateni catur. Lek waktu kecil kula nggih, ruwat niku mboten pakai speaker. Oke. Ruwat niku. Pas loro teh. Bisa setuju juga waca karo gembik gitu. Iya, Mbak, ini Tapi ora apal waca gitu. Ndak apa-apa. Loh, berarti jeneng ngakoni wis tuwek to nyatane ngapal ki ngene ora apal to. Napa nih? Lah yang biyen ora apal maca to. Nggih. Lah berarti kan wis tuwek ngakoni to. Utuke rada mudhun. Kayak ngate rada lama. Terus pokoknya kita itu percaya tidak percaya, mau tidak mau dipaksa untuk mengurangi aktivitas dunia. Dengan otak mulai dilemahkan, mata dikaburkan, telinga agak disuda. Itu kan jane tanda-tanda bahwa iki waktumu wis ora golek dunia. Tapi nek saya nekat yo mbuh lho ngaten iki lho. Karena saya sendiri ngomong ngeten apa ibu kula iki serah gumlaran kerja itu kan dia enggak bisa ngomong tuh seperti itu. Kadang wong utamane wong Ponorogo, Pak. Ibu saya itu orang Ponorogo. Jadi wong Ponorogo ki masih tua yo ngletes ae. Atas kerja. Nggih. Ibu Mas Agung kan jare yo seneng pasar nggih. Nggih. Sing nyepeda lah itu loh. Itu saya amati orang-orang di pedesaan itu koyok wegah meneng ngono lho model. Komputer iki boten purun lho ngoten iki. Boten purun. Pilih modal. Nggih. Nah ibu saya itu setiap pagi itu masih jalan dari rumahnya ke pasar itu mungkin kalau PP itu kalau 2 kilo ada itu jalan. Pasar Legi. Ya enggak di rumahnya Semarang. Lho nek biyen ibu kula niki cerita mlaku saka omah nganti pasar Delopo. Mikul klopo ning gronjong niku. Jelas bunyi budal. Iya ngoten niku. Goncar. Terus mengke muliye numpak kereta kayu. Biyen Ponorogo niku wonten kereta kayu. Rutok. Nggih, rumiyin wonten to stasiune teng cedheke Nalagaten mriku nek mboten salah. Biar pasar Legi. Jalan pasar Legi, Pak. Nggih ta bener to. Nggih, kasih. Lah niku ibu kula kan kalih kula, kalih Mas Mimit sing nyopir. Anu cedheke stasiun Menggo, sing kuwi kan ya tingak-tinguk ora menangi jaman iku enek. Kereta diomongi jaman ra enak, kok keretane bubras saya stasiune wis ra enek. Jadi Ponorogo itu dulu ada, terutama kalau di Mbrawi itu dilewati rel kereta kayu. Jadi keretane sing gawe kayu bakar itu. Nggih Pak nggih. Nggih. Rumiyin kan nggih ngeten jurusan Selaung kan wonten. Nggih. Saniki. Stasiunnya maupun bubar emang tekokne keretane, ora enek ceritane. Itu Ponorogo. Dan memang saya ngamati orang tua-tua di Ponorogo itu kok jarang sing meneng. Masih wedok ngletes, saya mbok golek kayu, mbok nyambung.